Nurul Aini mengangkat ember berisi air dari sumur belakang rumahnya yang sederhana. Rumah berdinding anyaman bambu itu sudah lama miring sebelah, menahan usia dan cuaca. Langit sore menggantung mendung, tapi di wajah Nurul masih tergambar sisa semangat dari pagi. Usianya baru 23 tahun, namun beban hidup telah membuatnya tampak lebih dewasa dari teman-teman sebayanya. Di dalam rumah, ayahnya terbaring lemah di dipan reot. Tubuh kurusnya tinggal kulit membalut tulang. Sudah setahun ini Pak Rahman tak bisa lagi bekerja sebagai tukang becak. Sakit paru-paru membuatnya tergantung pada obat dan pertolongan orang lain. Sementara ibunya, Bu Aminah, masih berjuang sebagai buruh tani, menerima upah seadanya dari pemilik sawah yang sering menunda bayaran. "Mak, airnya sudah Nurul ambil," ucap Nurul sambil meletakkan ember di sudut dapur. Bu Aminah menyeka peluh di dahinya. Habis mencuci pakaian majikan orang di kampung sebelah. Tangan keriputnya kasar karena sabun dan air sumur. Tapi ia tetap tersenyum pada anak perempuannya itu, satu-satunya yang masih bisa ia andalkan. Nurul menyimpan harapan besar untuk bisa membantu keluarganya. Ia pernah bercita-cita menjadi guru, namun setelah lulus SMA, ia tak mampu melanjutkan kuliah. Biaya pendaftaran saja sudah cukup membuatnya mundur. Akhirnya, ia mengalah, ikut membantu ibunya di sawah, sesekali mencuci pakaian tetangga demi beberapa lembar rupiah. Setiap malam, Nurul duduk di depan ayahnya, memijat kaki yang sering kaku karena jarang digerakkan. Kadang mereka tak bicara, hanya saling diam. Tapi dalam diam itu, Nurul bisa merasakan ada rasa bersalah yang besar dari sang ayah karena tak bisa lagi menafkahi keluarga. "Maaf ya, Le, Bapak belum bisa sembuh," ujar Pak Rahman pelan suatu malam. "Jangan ngomong begitu, Pak. Nurul kuat kok." "Nurul bakal bantu sebisanya," jawab Nurul sambil menahan air mata. Malam itu, angin bertiup kencang, suara pohon kelapa bergesekan dengan atap rumah. Tapi Nurul tak memedulikannya. Ia menatap langit-langit yang bolong sambil merenung. Sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Sampai kapan harus melihat ibunya pulang dengan tubuh penuh lumpur dan wajah lelah? Suatu pagi, saat sedang menyapu halaman, Nurul melihat seorang perempuan turun dari mobil di depan rumah tetangga. Perempuan itu terlihat rapi, wajahnya bersih, mengenakan pakaian modis. Namanya Linda, anak dari Pak Daud yang baru pulang dari luar negeri. "Nurul," sapa Linda, melambaikan tangan. Nurul menghampiri dengan sedikit sungkan. "Baru pulang ya, Mbak?" "Iya, 3 tahun di Abu Dhabi. Alhamdulillah, bisa bawa pulang motor dan renovasi rumah Bapak." Nurul hanya mengangguk, hatinya bergolak. 3 tahun bekerja di luar negeri dan bisa mengubah hidup keluarga? Ia terpukau. Linda pun bercerita panjang lebar, tentang gaji besar, tempat kerja yang nyaman, dan bagaimana ia sekarang bisa membantu adik-adiknya kuliah. Malam itu, Nurul sulit tidur. Kata-kata Linda berputar di kepalanya. Ia mulai membayangkan, bagaimana jika ia bisa bekerja ke luar negeri, mengirim uang ke rumah, membeli obat untuk ayah, dan membantu ibunya pensiun dari sawah. Beberapa hari kemudian, Nurul membuka pembicaraan itu kepada ibunya. Mereka sedang duduk di dapur, menyantap nasi dan sambal terasi. "Mak," Nurul kepikiran mau kerja ke luar negeri. Bu Aminah meletakkan sendoknya. Menatap Nurul dalam-dalam. "Kerja di mana, Le?" "Mungkin di Timur Tengah, kayak Mbak Linda. Gajinya besar, katanya bisa sampai 10 juta per bulan." Bu Aminah terdiam. Ia tahu betul keinginan anaknya tulus. Tapi ia juga tahu banyak cerita sedih dari para TKW. Ada yang diperlakukan tidak manusiawi, ada yang hilang kabar. "Mak takut, Le, di sana jauh. Nggak bisa bantu kamu kalau kenapa-kenapa." Tapi Nurul nggak tahan lihat Mak capek terus. "Bapak butuh biaya berobat. Kita nggak bisa cuma berharap dari sawah orang terus." Diam-diam, Nurul juga merasa malu. Tiap kali tetangga membicarakan keluarganya yang miskin dan sakit-sakitan, ia ingin berteriak. Tapi ia tahu, satu-satunya cara mengubah hidup adalah bertindak. Keesokan harinya, Linda datang lagi, kali ini membawa seorang pria yang mengaku sebagai agen penyalur kerja ke luar negeri. Nurul memperhatikan pria itu dengan saksama. Namanya Pak Darto. Berpenampilan rapi, membawa map berisi brosur dan foto-foto para TKW sukses. Gaji bersih 10-12 juta. Nggak ada potongan. Majikan semua baik. Nanti langsung kerja di Dubai. Nggak perlu ribet ikut pelatihan, cukup bikin paspor.
Bu Aminah masih ragu. Tapi Nurul, seperti ditarik angan-angan, mulai mempertimbangkan tawaran itu dengan serius. Sepulangnya Pak Darto dan Linda, Bu Aminah berbicara dengan Nurul lagi. Kalau kamu yakin, Mak nggak bisa larang. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan gampang percaya. Nurul mengangguk. Ia sadar, impiannya bukan sekadar keluar dari kemiskinan, tapi menyelamatkan keluarga. Tapi ia belum tahu bahwa impian itu akan membawanya pada petualangan penuh bahaya. Malam itu, sebelum tidur, Nurul mendengar suara batuk ayahnya dari kamar. Ia menoleh ke langit-langit rumah, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, kalau jalan ini memang yang terbaik, lindungi aku dan keluarga. Dan dengan itu, langkah pertama menuju negeri asing pun dimulai. Dengan semangat yang menyala, tapi tanpa sadar, Nurul telah membuka pintu ke dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 2 minggu setelah pertemuan pertama dengan Pak Darto, Nurul makin yakin ingin berangkat. Setiap malam ia menimbang-nimbang keputusan itu. Ia melihat wajah ayahnya yang pucat dan tubuh ibunya yang semakin ringkih. Nurul merasa tidak punya pilihan lain. Linda pun semakin sering datang ke rumahnya. Ia bercerita panjang lebar tentang kehidupan di Dubai. Tentang gedung-gedung tinggi yang gemerlap, tentang kamar majikan yang lebih besar dari rumah Nurul di kampung, tentang makanan enak, gaji besar, dan pakaian bagus. Nurul terpana. Rasanya seperti mendengar dongeng. Suatu hari, Pak Darto datang lagi, kali ini membawa formulir dan syarat keberangkatan. Tinggal isi ini, Nurul. Paspor juga kami bantu. Gampang kok, tinggal foto dan bayar biaya pengurusan. Nggak usah mikir soal pelatihan, nanti langsung kerja. Langsung kerja? Tanya Nurul. Iya? Biasanya seminggu setelah sampai, kamu udah bisa mulai kerja. Jadi nggak nganggur lama-lama. Bu Aminah masih tampak gelisah. Ia belum sepenuhnya percaya. Tapi Nurul meyakinkan ibunya. Mak, ini jalanku. Kalau terus di sini, kita nggak akan bisa keluar dari susah. Nurul janji, tiap bulan kirim uang. Bu Aminah mengangguk pelan, meski hatinya belum tenang. Ia hanya bisa berdoa agar anak gadisnya itu tidak mengalami nasib buruk seperti yang sering ia dengar dari berita atau cerita di warung. Pak Darto memberi daftar barang yang harus dibawa, termasuk pakaian hangat, dokumen pribadi, dan sedikit uang saku. Nurul meminjam uang dari tetangga untuk membayar biaya paspor dan ongkos ke kota. Beberapa kerabat membantu seadanya. Tak lama kemudian, paspor Nurul jadi dan ia dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk pengurusan akhir sebelum terbang ke Dubai. Sebelum berangkat, Bu Aminah memeluk Nurul erat-erat. Jangan pernah lepas sholawat ya, Le. Kalau kamu takut, baca terus. Allah bakal jaga kamu. Nurul janji, Mak. Tangis pecah. Ayah Nurul tak sanggup mengantar ke terminal. Ia hanya menatap dari ranjang, mengangguk pelan sambil menahan air mata. Ia bangga, tapi juga takut. Nurul mencium tangannya lama, mencium kening ibunya, lalu pergi dengan hati penuh harapan. Di terminal bus, Linda dan Pak Darto sudah menunggu. Ada 5 gadis lain yang juga akan berangkat. Semuanya tampak muda dan membawa koper besar. Mereka berceloteh soal impian membeli rumah, membiayai adik sekolah, atau membantu orang tua. Di dalam bus menuju Jakarta, Nurul sempat menoleh ke jendela. Kampung halamannya makin lama makin menjauh. Dalam hatinya, ia berharap semuanya akan berjalan lancar. Tapi entah kenapa, perutnya terasa mual bukan karena mabuk perjalanan, melainkan karena kecemasan yang samar-samar menyusup. Malam hari mereka tiba di Jakarta dan langsung dibawa ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu dijadikan semacam penampungan. Tapi anehnya, tidak ada pelang resmi dari perusahaan penyalur, tak ada petugas berseragam, hanya satu orang wanita paruh baya yang menyambut mereka dengan tergesa. Tidur dulu, besok pagi berangkat ke bandara, katanya singkat. Nurul mulai merasa aneh. Semua proses terlalu cepat. Tak ada orientasi, tak ada pertemuan resmi, bahkan fotokopi paspornya pun diambil begitu saja. Pak Darto mana? Mbak, tanya salah satu gadis. Dia lagi urus tiket, kalian jangan tanya-tanya banyak. Istirahat saja. Nurul berbaring di kasur tipis beralas tikar. Malam itu ia gelisah. Ia ingat pesan ibunya, lalu mulai melantunkan sholawat pelan. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk menenangkan hati. Ia berusaha mengusir semua pikiran buruk, walau makin lama makin sulit. Esok paginya,
Mereka dibawa ke bandara dengan mobil sewaan. Tidak ada petugas resmi, hanya dua lelaki asing yang mendampingi. Tiket dibagikan di tempat, dengan cepat dan tanpa banyak penjelasan. Nurul memegang tiket pesawatnya erat-erat. Di sana tertera, tujuan Dubai. Tapi tidak ada kontrak kerja, tidak ada surat resmi dari perusahaan penyalur. Ia mulai benar-benar takut. Di ruang tunggu bandara, salah satu gadis bertanya pelan padanya, "Kamu nggak takut, Nurul?" "Takut," jawabnya jujur. "Tapi kita sudah sejauh ini, mau gimana lagi?" Dan begitulah, dengan hati penuh tanya, Nurul melangkah menuju gerbang keberangkatan. Ia tak tahu bahwa langkah kakinya baru saja melewati garis yang akan membawanya ke dalam jaringan gelap yang sudah lama mengincar perempuan-perempuan seperti dirinya. Ia hanya terus mengulang sholawat dalam hati, berharap langit Dubai tak sekelam firasatnya. Suasana di bandara pagi itu begitu ramai. Suara pengumuman keberangkatan bercampur dengan hiruk-pikuk para penumpang dan roda koper yang bergesekan di lantai. Nurul berdiri di antara 5 gadis lainnya, semuanya tampak gelisah. Mata mereka bergerak ke sana kemari, mencari sosok yang familiar, tapi tak satu pun dari mereka menemukan Pak Darto. Tiket di tangan Nurul bertuliskan, Dubai International Airport. Tapi tak ada satupun keterangan tentang tempat tinggal, kontrak kerja, atau surat resmi yang biasanya harus dibawa oleh pekerja migran. Semuanya terasa janggal, namun Nurul terus menahan rasa curiga itu dalam diam. "Paspor kalian, pegang sendiri ya, jangan kasih siapa-siapa," bisik salah satu lelaki yang mendampingi mereka dari Jakarta. Nurul mengangguk pelan. Lelaki itu bertubuh besar, berkacamata hitam, dan dari tadi jarang bicara kecuali untuk memberi instruksi singkat. Wajahnya datar, suaranya dingin. Begitu sampai di gerbang imigrasi, mereka diminta untuk berjalan satu persatu. Nurul merasa detak jantungnya semakin kencang saat petugas memeriksa paspornya. Ada jeda 1-2 detik, seakan petugas itu ingin bertanya sesuatu, tapi urung. Cap paspor pun dibubuhkan, dan Nurul melangkah ke ruang tunggu dengan langkah yang sedikit gemetar. Di ruang tunggu, salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Lestari, mulai menangis pelan. "Kita beneran kerja resmi nggak, sih?" bisiknya ke Nurul. "Aku juga nggak tahu, dari kemarin semua serba cepat, kayak buru-buru," jawab Nurul. "Kalau resmi, harusnya kita dikasih dokumen kontrak, kan?" Nurul mengangguk. Ia pun tahu itu. Tapi semuanya sudah terlanjur. Bahkan jika mereka mundur sekarang, uang paspor, ongkos ke kota, semua sudah habis. Belum lagi rasa malu jika harus pulang tanpa hasil. Setelah beberapa jam menunggu, panggilan boarding untuk pesawat menuju Dubai terdengar. Mereka pun bangkit. Nurul sempat melirik langit yang tertangkap dari balik jendela besar terminal. Mendung tipis menggantung, seolah mencerminkan pikirannya. Di dalam pesawat, Nurul duduk di dekat jendela. Ia mengamati awan-awan di luar sana sambil terus melantunkan sholawat pelan. Setiap kali rasa khawatir itu datang, ia akan memejamkan mata dan mengingat wajah ibunya yang memberi pelukan hangat di hari keberangkatan. 5 jam penerbangan terasa sangat panjang. Ia tak banyak bicara. Hanya sekali-sekali menjawab pertanyaan dari Lestari yang duduk di sebelahnya. Makanan dari maskapai tak disentuh. Rasa cemas membuat perutnya mual. Setibanya di Dubai, mereka melewati proses imigrasi lagi. Kali ini, pendamping mereka menyuruh diam. Kalau ditanya, bilang aja liburan. "Jangan bilang kerja, ya," katanya cepat. "Loh, tapi kan kita kerja," tanya salah satu gadis. "Udah ikut aja, biar nggak ribet," bentaknya. Hati Nurul berdegup makin kencang. Ini jelas-jelas ilegal. Tapi mereka sudah terlanjur di antrian. Dan kembali ke Indonesia pun bukan pilihan. Setelah melewati pemeriksaan, mereka dijemput oleh pria berkepala botak yang hanya mengenalkan diri sebagai Tarik. Dengan logat Inggris yang berat, ia menyuruh mereka masuk ke dalam van putih besar yang parkir agak jauh dari terminal. Mobil itu tak berlogo apapun. Tak ada nama perusahaan. "Kita ke apartemen dulu," katanya pendek. Perjalanan keluar dari bandara mulai membuka mata Nurul. Ia melihat betapa mewahnya kota Dubai. Gedung-gedung tinggi, mobil-mobil mahal, jalan raya yang lapang. Tapi di balik keindahan itu, rasa gelisah makin kuat. Sekitar 1 jam kemudian, van berhenti di depan sebuah bangunan tua di sudut kota. Tak seperti yang dijanjikan Linda. Bukan asrama rapi atau tempat penampungan resmi. Bangunan itu sepi dan tak terawat. Dindingnya kusam,
dan jendela-jendela ditutup kain gelap. "Masuk," kata Tarik sambil membuka pintu. Nurul melangkah pelan, bersama 5 gadis lain. Di dalam, suasananya pengap. Lampu remang. Beberapa kasur tergeletak di lantai, tanpa spray. Satu perempuan berwajah galak menyambut mereka. "Paspor kalian sini," perintahnya. Nurul dan yang lain saling berpandangan. Tapi pada akhirnya, mereka menyerahkan paspor itu satu persatu. Wanita itu mengambilnya tanpa menjelaskan apa-apa. "Kalian tunggu perintah selanjutnya. Dilarang keluar. Dilarang nelpon siapa-siapa." Suaranya tegas dan dingin. Nurul duduk di sudut ruangan. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat. Di dalamnya ada mushaf kecil, foto keluarga, dan uang receh yang diberikan ibunya. Tak ada sinyal HP, tak ada informasi. Malam itu, Nurul mulai sadar. Ia bukan lagi gadis yang datang ke Dubai untuk meraih mimpi. Ia adalah burung kecil yang terjebak di dalam sangkar yang tak bisa dilihat orang luar. Di tengah kamar gelap itu, hanya satu hal yang bisa ia lakukan, membaca sholawat pelan-pelan, seperti yang selalu diajarkan ibunya sejak kecil. Ia berdoa, semoga langit yang sama masih mendengar jerit hatinya dari seberang negeri. Hari pertama di apartemen gelap itu terasa seperti awal dari mimpi buruk yang panjang. Nurul duduk bersandar di dinding dingin, matanya memandangi langit-langit yang retak-retak. Bau lembab dan keringat menyatu, memenuhi udara kamar sempit yang mereka tempati bersama 6 gadis lainnya. Tak ada kipas angin, tak ada jendela terbuka. Hanya cahaya lampu neon kuning yang menggantung di langit-langit, menggeliat seperti nyawa yang menggantung di ujung tali. Nurul tidak tahu waktu pasti, karena jam tangan dan ponselnya diambil sejak mereka masuk ke rumah itu. Ia hanya bisa menebak dari suhu udara yang berubah dan suara azan samar dari luar tembok. Hari-hari di sana tidak diisi dengan kegiatan apapun selain duduk, menunggu, dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Setiap pagi, seorang perempuan paruh baya bernama Salma datang membawakan roti pipih dan segelas air keran untuk masing-masing dari mereka. Tanpa senyum, tanpa sapaan. Perempuan itu berbadan besar, berhijab hitam, dan berbicara dalam bahasa Arab yang tak dipahami oleh Nurul dan teman-temannya. Kalaupun ada instruksi, ia akan menunjuk dengan kasar atau berteriak jika ada yang tidak segera mengerti. Selama 3 hari pertama, tak ada seorang pun yang dibawa keluar dari apartemen. Mereka hanya diminta menunggu. Menunggu siapa, untuk apa, dan berapa lama, semua serba misterius. Mereka tidak diberi akses ke ponsel, tidak diizinkan keluar, dan jika ada yang mencoba bertanya terlalu banyak, jawabannya adalah bentakan atau tatapan tajam dari Tarik atau Salma. "Ini bukan tempat penampungan resmi," bisik Lestari di suatu malam. "Aku yakin kita ini ditahan, Nurul." Nurul tidak menjawab. Di dadanya, firasat buruk itu sudah tumbuh sejak di bandara. Tapi sekarang, firasat itu berubah menjadi keyakinan. Mereka sedang dijebak. Mereka bukan pekerja resmi. Mereka korban. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali, 2 gadis dibangunkan dengan kasar. Salah satunya bahkan diseret keluar sambil menangis. Mereka dimasukkan ke mobil van yang sama seperti saat dijemput di bandara. Nurul hanya bisa menyaksikan dari balik celah pintu, matanya mengerjap takut. "Kenapa mereka dibawa?" tanya Nurul pada Salma dengan bahasa Inggris seadanya. "Work," bentak Salma, lalu menutup pintu kamar dengan keras. Sejak hari itu, setiap hari ada saja yang dibawa. Kadang 1 orang, kadang 2. Mereka pergi pagi dan tidak kembali. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kabar. Hari demi hari, jumlah gadis di ruangan semakin sedikit. Tinggallah Nurul, Lestari, dan 2 lainnya, Fitri dan Ana. Semua wajah mereka pucat, letih, dan ketakutan. "Apa kita dijual?" tanya Ana pada suatu malam, suaranya nyaris tak terdengar. Nurul tidak berani menjawab, tapi pikirannya menjelajahi kemungkinan yang paling buruk. Pada hari ke-7, giliran Nurul yang dibangunkan. Salma mengguncang bahunya, menunjuk ke arah pintu. Nurul disuruh berganti pakaian dengan seragam hitam-hitam yang disediakan. Ia mengenakan abaya dan kerudung panjang. "Cepat," bentak Salma. Di dalam mobil, duduk di samping sopir adalah pria Arab lain yang belum pernah Nurul lihat. Pria itu mengenalkan diri dengan nama Farouk. Ia tampak lebih muda dari Tarik, tetapi sikapnya dingin dan profesional. Selama perjalanan, tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan,
kecuali saat mereka berhenti di depan sebuah rumah besar berpagar tinggi. Farouk membukakan pintu mobil dan menyeret Nurul ke dalam rumah. Di dalam, Nurul dipertemukan dengan seorang perempuan Arab yang mengenalkan diri sebagai Madam Alia. Wajahnya tegas, matanya tajam, dan ia langsung memeriksa Nurul dari ujung kaki ke kepala. Dia cukup bersih. Bisa kerja dapur. Jangan macam-macam. Ini rumah majikanmu sekarang. Nurul ingin bertanya lebih banyak, tapi ia terlalu takut. Bahkan untuk memohon, bibirnya keluh. Di rumah itu, Nurul langsung disuruh membersihkan dapur dan ruang tamu. Tak ada pelatihan, tak ada penjelasan. Ia hanya mengikuti perintah dari seorang pembantu senior bernama Fatima, yang berasal dari Filipina. Fatima hanya memberikan satu nasihat saat mereka duduk sejenak sore hari di dapur. Jangan pernah membantah. Dan jangan pernah bicara terlalu banyak. Di rumah ini, diam lebih aman. Hari-hari di rumah Madam Alia dijalani Nurul dalam ketakutan. Ia bangun jam 5 pagi dan baru bisa tidur lewat tengah malam. Makanan hanya sisa dari dapur. Ia bekerja mencuci, menyapu, memasak, dan mengantar anak-anak ke sekolah. Tapi yang paling menyakitkan bukan lelahnya, melainkan perlakuan Madam Alia yang sering menghina dan berteriak padanya. Suatu malam, Nurul tidak sengaja menjatuhkan gelas kristal saat membersihkan ruang tamu. Madam Alia langsung menampar wajahnya tanpa ampun. Nurul terjatuh, pipinya perih dan telinganya berdengung. "Stupid girl!" teriak Madam Alia. "Kau pikir aku bayar mahal untuk lihat kau menghancurkan rumahku?" Nurul tidak bisa membela diri. Bahkan menangis pun tidak berani. Ia hanya bisa menunduk dan memungut pecahan gelas itu dengan tangan gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nurul menangis sejadi-jadinya di pojok dapur. Ia merasa sangat jauh dari rumah. Sangat jauh dari rasa aman. Tapi dalam tangis itu, ia mengingat pesan ibunya lagi, sholawat. Ia membuka tas kecil yang selalu ia sembunyikan di bawah kasur, mengambil mushaf kecil dan foto keluarganya. Dengan suara pelan, ia mulai membaca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ia mengulang terus, seolah itu satu-satunya jembatan antara dirinya dan Tuhan. Suara sholawat itu menjadi doa, menjadi tembok terakhir sebelum dirinya benar-benar runtuh. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perlakuan yang sama. Tamparan, bentakan, kerja tanpa henti. Nurul hanya bertahan karena harapan kecil bahwa mungkin suatu hari ia bisa kabur atau diselamatkan. Tapi bagaimana? Ia tak punya paspor, tak tahu alamat, tak kenal siapapun di luar rumah itu. Suatu sore, saat Nurul mengantar sampah keluar, ia bertemu dengan seorang sopir ekspatriat asal Pakistan bernama Imran. Usianya sekitar 50 tahun, dan dari logatnya, Nurul menyadari bahwa pria ini mungkin bisa diajak bicara. Saat Madam Alia tak melihat, Nurul mencoba menyapanya pelan. "Assalamualaikum, bisa bantu saya?" Imran tampak kaget. Tapi ia menjawab, "Waalaikumsalam. Kamu orang Indonesia?" Nurul mengangguk cepat. "Saya dijual. Paspor saya disita." Imran terdiam lama. Lalu pelan-pelan berkata, "Saya tak bisa bicara sekarang. Tapi saya akan coba bantu." Itu adalah titik kecil cahaya dalam lorong panjang yang gelap. Nurul kembali ke dalam rumah dengan dada berdegup. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Dubai, ada harapan. Mungkin belum pasti, tapi setidaknya dia tahu, dia tidak sendirian. Malam itu, Nurul membaca sholawat lebih khusyuk dari biasanya. Ia menutup matanya dan membayangkan ibunya sedang duduk di dapur, menatap langit malam sambil berdoa untuk keselamatannya. Ia belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam itu, ia percaya, doa bisa menembus tembok apapun. Bahkan tembok setinggi apapun di tanah orang asing. Hari-hari Nurul di rumah besar itu seperti lembaran kertas kusam yang terulang tanpa makna. Pagi hari ia bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Ia bekerja tanpa jeda, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, membersihkan halaman, lalu kembali mencuci. Majikannya, Nyonya Shiren, seolah punya daftar pekerjaan yang tak pernah habis. Kalau Nurul terlambat sedikit, lemparan sandal atau cubitan panas akan jadi hukumannya. Namun di tengah penderitaan itu, ada satu waktu yang selalu ia tunggu, malam hari saat ia sudah dikurung di kamar sempit tanpa jendela, dengan dinding putih kosong dan kasur tipis. Disitulah Nurul menemukan kembali sepotong dirinya.
Ia menyalakan aplikasi Murotal Quran dari ponsel kecil yang diam-diam ia bawa dari kampung. Ia simpan ponsel itu di balik kaos kaki lusuhnya, menyembunyikannya dari pengawasan majikannya. Suara lantunan sholawat dan ayat suci dari ponsel itu seakan menenangkan badai dalam dadanya. Ia memejamkan mata, membayangkan suara ibunya yang juga sering melantunkan sholawat sambil menanak nasi di dapur. Rasa rindu menggulung, tetapi juga menjadi kekuatan. Suatu malam, ketika ia baru saja selesai menyalakan murotal, ia mendengar ketukan pelan dari balik dinding. "Assalamualaikum." Suara lirih, dengan logat yang mirip orang Indonesia. Nurul terkejut. Ia mendekati dinding, lalu membalas dengan pelan, "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Namaku Wati." "Kamu juga dari Indonesia, ya?" Air mata Nurul menetes tanpa sadar. Sudah 2 bulan lebih ia berada di rumah itu tanpa bertemu atau bicara dengan siapapun selain majikannya. Suara Wati bagai oase di gurun. "Iya, aku Nurul, dari Lombok." "Kamu dari mana?" "Aku dari Sragen." "Kita kerja di rumah yang sama, tapi dipisah. Aku bagian bawah, kamu lantai atas." "Aku juga baru tahu ada yang lain dari Indonesia." Mereka berbicara pelan, hanya sesekali. Dinding kamar mereka bersebelahan, dan ternyata ada lubang kecil di sudut bawah yang sebelumnya tertutup kain pel. Lubang itu kini menjadi jendela rahasia mereka. Wati sudah bekerja selama 8 bulan. Ia bercerita tentang hari-harinya yang penuh tekanan, tentang majikan yang sering tak memberinya makan, tentang uang gaji yang tak kunjung dibayarkan. Nurul terkejut, karena ia pun belum menerima 1 sen pun sejak tiba. "Aku takut banget, Nurul. Aku nggak tahu harus gimana. Aku pernah coba lari waktu diajak ke rumah saudaranya, tapi aku malah dikurung 2 hari di gudang gelap." Nurul diam. Rasa takut mengikat lidahnya. Tapi di balik rasa takut itu, tumbuh benih keberanian. Mereka tak sendiri. Malam-malam berikutnya, lubang kecil itu menjadi pelipur lara. Mereka saling berbagi cerita, menguatkan satu sama lain. Wati mengajarkan Nurul beberapa nomor penting yang pernah ia dengar dari temannya sebelum berangkat, nomor KBRI, LSM tenaga kerja, dan hotline darurat. Nurul mencatatnya dengan hati-hati di ujung mukena lusuhnya, menghafalkannya dalam hati. Namun kesempatan untuk menelepon belum datang. Majikannya sangat ketat. Bahkan saat Nurul membawa ponselnya ke kamar mandi pun, pintu tak bisa ditutup sepenuhnya. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Satu pagi, saat Nyonya Shiren sedang pergi ke salon dan seluruh keluarga sedang keluar, rumah menjadi sepi. Nurul sedang mengepel ruang tengah ketika ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul. Ia ragu, tapi menjawab dengan cepat, menyelinap ke bawah meja. "Assalamualaikum." "Ini Nurul," suara laki-laki dengan logat Indonesia. "Iya? Siapa ini?" "Saya Pak Anwar dari KBRI Dubai. Ada temanmu yang kirim pesan lewat hotline. Kami bisa bantu, tapi kamu harus beritahu lokasimu." Dada Nurul berdetak kencang. Tangannya gemetar. Ia menjelaskan dengan pelan, mencoba mengingat nama jalan, warna rumah, dan lokasi-lokasi sekitar yang pernah dilihat saat diantar dari bandara. "Baik, kami akan tindak lanjuti. Jangan panik, dan jangan beritahu siapapun. Tetap bertahan, Nurul." Setelah panggilan itu, hari-hari Nurul terasa lebih lama. Ia dan Wati berhenti berbicara dari lubang kecil demi menjaga keamanan. Tapi dalam hati, harapan mulai menyala. Seminggu berlalu. Lalu 2 minggu. Tak ada kabar. Nurul hampir putus asa. Namun suatu pagi, ketika sedang mencuci piring, suara ketukan keras di pintu depan mengagetkannya. Ada 3 pria berdiri dengan seragam. "Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia." "Mana Nurul dan Wati?" Nyonya Shiren pucat. Ia mencoba membantah, tapi petugas menunjukkan surat resmi dan langsung masuk. Nurul hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca saat namanya disebut. Dari belakang, Wati juga keluar dengan tubuh gemetar. Hari itu, mereka dibawa pergi. Tanpa sempat mengepak barang, tanpa salam perpisahan. Tapi langkah mereka terasa ringan. Nurul memeluk Wati di dalam mobil. "Kita selamat, Ti, kita selamat." Di penampungan KBRI, mereka diberi makanan hangat dan tempat tidur bersih. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Nurul bisa tidur tanpa rasa takut. Beberapa hari kemudian, Nurul diberi kesempatan menelepon keluarganya. Saat suara ibunya terdengar di seberang, tangisnya pecah. "Mak, Nurul pulang, Mak?"
Nurul selamat, ibunya juga menangis. Suara Pak Rahman terdengar dari kejauhan, lirih tapi bahagia. Doa mereka akhirnya dijawab. Selama 2 bulan di shelter KBRI, Nurul dan Wati menjalani proses hukum atas kasus penampungan ilegal dan eksploitasi tenaga kerja. Mereka juga diberi pelatihan psikologis dan pendampingan oleh LSM lokal. Nurul mulai menulis kembali, mencatat kisahnya di buku catatan kecil, berharap suatu hari bisa dibagikan ke orang lain. Aku mau cerita ini ke semua orang, katanya suatu malam kepada Wati. Biar nggak ada lagi yang ketipu agen kayak Pak Darto. Wati mengangguk. Kita bisa jadi suara buat mereka yang belum bisa bicara. Dan ketika pesawat yang membawa mereka pulang mengudara dari Bandara Dubai, Nurul menatap jendela. Di balik awan putih itu, tanah air menunggunya. Keluarganya. Hidup baru. Ia mungkin telah jatuh, tapi ia bangkit. Dari celah kecil lubang di dinding, dari sholawat ibunya, dari keberanian yang tumbuh perlahan, Nurul menemukan kembali arti dari harapan. Dan cahaya itu, yang dulu hanya seberkas samar, kini bersinar terang di hatinya. Langit senja menyambut kepulangan Nurul ke tanah air dengan warna oranye keemasan yang membelai pucuk-pucuk pohon kelapa. Udara Bandara Soekarno-Hatta terasa berbeda, panas, padat, tapi akrab. Ketika ia melangkah keluar dari pintu kedatangan, langkahnya goyah sejenak. Tapi di balik pagar pembatas, ia melihat sosok yang sangat ia kenal, ibunya, Maknah, berdiri sambil memeluk tas gendong tua. Wajahnya basah oleh air mata. "Mak!" Suara Nurul tercekat. Maknah memeluk putrinya erat-erat, seolah ingin menarik seluruh luka dan beban yang pernah ditanggungnya. "Alhamdulillah, Nurul, anakku pulang." Tangis itu tak bisa dibendung. Beberapa penumpang lain bahkan ikut menyeka mata mereka. Seorang staf dari Kementerian Tenaga Kerja yang mendampingi Nurul tersenyum haru, lalu memberi ruang bagi keduanya. Mereka pulang ke Lombok malam itu juga. Di rumah panggung sederhana yang dulunya ramai oleh suara Nurul dan adik-adiknya, kini hanya tinggal suara jangkrik dan embusan angin malam. Namun rumah itu masih berdiri, dan kini menjadi saksi bisu kepulangan seorang anak perempuan yang telah berjuang melewati badai hidup. Hari-hari awal sepulang dari luar negeri, Nurul lebih banyak diam. Luka fisiknya memang mulai pulih, memar di lengan dan bekas luka di betis kiri sudah tak terlalu terlihat. Namun luka di hatinya masih terasa. Kadang ia terbangun di malam hari karena mimpi buruk, mendengar suara teriakan Nyonya Shiren atau derit pintu kamar dikunci dari luar. Maknah selalu duduk di sampingnya, membacakan ayat kursi dan mengelus rambut Nurul sambil berzikir. "Anakku bukan orang lemah. Kau sudah kembali. Dan kau lebih kuat dari sebelumnya." Ucapan ibunya perlahan menjadi obat. Dan ketika Pak Rahman datang berkunjung membawa kabar dari desa dan para santri di langgar kecil tempat Nurul dulu mengajar mengaji, matanya berbinar. "Nurul, kalau kau sudah siap, kami akan senang kalau kau kembali bantu anak-anak ngaji. Mereka kangen sama Bu Nurul." Pelan-pelan, Nurul mulai bangkit. Ia kembali ke musola, mulai mengajar anak-anak membaca Iqra. Ia bahkan mulai mencatat kisahnya dengan lebih terstruktur, bukan hanya di buku catatan kecil, tapi ke dalam laptop bekas yang dipinjamkan oleh seorang relawan dari LSM yang pernah mendampingi proses pemulangannya. Suatu hari, ia mendapat undangan untuk berbicara di forum perempuan desa. Temanya, pencegahan perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran. Awalnya, Nurul menolak. "Aku bukan siapa-siapa, aku cuma korban." Namun relawan itu, Mbak Hana, menggenggam tangannya dengan lembut. "Justru karena kamu pernah jadi korban, suaramu penting. Orang akan mendengarkanmu karena kamu tahu rasanya." Dan akhirnya Nurul berdiri di depan aula desa, di hadapan ibu-ibu muda, calon pekerja migran, dan beberapa perangkat desa. Dengan suara pelan tapi mantap, ia bercerita, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keteguhan. Ia menceritakan bagaimana ia tertipu agen ilegal, bagaimana ia diperlakukan tak manusiawi, dan bagaimana ia akhirnya bisa pulang berkat keberanian untuk bersuara. "Saya tidak ingin ada yang bernasib seperti saya. Jangan mudah percaya. Jangan berangkat tanpa prosedur yang benar. Pastikan agennya resmi. Pastikan ada pelatihan dan kontrak yang jelas. Dan yang paling penting, jangan takut minta tolong. Kita tidak sendirian." Tepuk tangan menggelegar. Beberapa ibu bahkan menangis. Sejak saat itu, Nurul menjadi narasumber tetap dalam kegiatan pelatihan calon pekerja migran di daerahnya.
Namun jalan Nurul tak berhenti di sana. Ia juga bergabung dengan koperasi desa, membantu membangun program pemberdayaan ekonomi perempuan. Berbekal pelatihan dari LSM, ia mengajari ibu-ibu membuat sabun cair, kerajinan bambu, dan juga mengelola keuangan rumah tangga. Ia bahkan menginisiasi kelas membaca dan menulis bagi perempuan yang belum sempat bersekolah. Kalau kita tidak berdaya di sini, kita akan terus mencari ke luar negeri dengan risiko yang sama. Tapi kalau kita kuat di kampung sendiri, kita bisa bertahan dengan kepala tegak. Perlahan, nama Nurul dikenal. Bukan lagi sebagai korban TKW yang disiksa, tapi sebagai penyintas yang menginspirasi. Wartawan lokal menulis kisahnya. Sebuah stasiun TV nasional mengundangnya untuk hadir di program dokumenter khusus tentang perempuan tangguh. Tapi Nurul tetap sederhana. Ia menolak glamor. Saya cuma ingin anak-anak perempuan di desa ini tahu bahwa mereka berharga. Bahwa mereka bisa memilih jalan yang lebih baik. Di usia 25 tahun, Nurul telah melewati fase yang biasanya tidak dialami oleh perempuan seusianya. Ia pernah jatuh, sangat dalam. Tapi kini ia berdiri, membawa luka-lukanya sebagai bendera kekuatan. Dan suatu pagi, saat ia sedang menyapu halaman, datang surat dari sebuah universitas swasta di Mataram. Mereka menawarkan beasiswa kuliah jurusan kesejahteraan sosial bagi Nurul setelah mendengar kisahnya dari program TV. Ia memeluk surat itu dengan mata berkaca-kaca. "Mak, anakmu mau kuliah." Maknah tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Nurul erat-erat, sama seperti saat di bandara dulu. Bagi Nurul, hidup adalah perjuangan yang tak pernah selesai. Tapi selama ada harapan dan keberanian untuk melangkah, cahaya akan selalu ada. Dan kini, ia bukan lagi gadis lugu yang tertipu janji manis agen gelap. Ia adalah perempuan kuat yang berdiri untuk dirinya, dan untuk orang lain. Karena luka tak harus jadi akhir. Kadang, luka justru menjadi jalan menuju cahaya. Dan pulang, bagi Nurul, bukan sekadar kembali ke rumah. Tapi kembali menemukan jati diri, dan memilih untuk tak pernah menyerah lagi. Pagi itu, desa Tanjung Mekar diselimuti kabut tipis. Embun masih menempel di dedaunan ketika Nurul turun dari mobil milik dinas tenaga kerja yang mengantarnya pulang dari bandara. Langkahnya pelan, tapi mantap. Warga mulai berdatangan, menatap dari kejauhan. Seorang anak kecil berlari, meneriakkan nama yang sudah lama tak mereka dengar dengan ceria. "Bu Nurul! Bu Nurul pulang!" Dari balik pintu bambu yang setengah terbuka, suara tangis pecah. Ibu Nurul, yang tubuhnya sudah lebih kurus dari terakhir kali Nurul lihat, menyongsong anaknya dengan pelukan hangat dan air mata tak terbendung. Tak ada kata-kata yang keluar, hanya dekapan. Hanya keheningan yang berkata bahwa luka itu akan sembuh karena rumah masih menyambut. Warga desa berkumpul. Di antara mereka ada Pak Kepala Desa, guru-guru SD tempat Nurul dulu belajar, dan teman-teman kecil yang kini sudah jadi ibu-ibu. Nurul mengangguk, menyapa, menjawab pelan, dan tersenyum kecil. Tapi senyumnya tak bisa menyembunyikan mata yang menyimpan begitu banyak cerita. Beberapa hari setelah kedatangannya, Nurul masih berdiam di rumah. Ia belum sanggup banyak bicara. Setiap malam, suara murotal masih mengalun dari kamar tidurnya. Tapi kini, ayah dan ibunya ikut mendengarkan, duduk di lantai sambil memegang tangan anak perempuan mereka yang telah kembali dengan luka dan kekuatan. Suatu siang, Pak Rahman datang membawa kabar. Ia sedang menjabat sebagai ketua Karang Taruna dan mengusulkan agar Nurul membagikan kisahnya dalam forum remaja masjid. "Aku tahu ini berat, tapi kamu bisa jadi pelindung untuk mereka. Anak-anak muda ini masih banyak yang belum ngerti bahayanya iming-iming kerja ke luar negeri. Mereka butuh dengar langsung dari kamu, Nurul." Awalnya Nurul ragu. Ia takut lidahnya keluh. Ia takut rasa sakit itu kembali mencuat. Tapi malam itu, ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Luka di pergelangan tangannya sudah mulai pudar. Tapi bekasnya tak akan hilang. Ia menyentuhnya perlahan, lalu mengambil buku catatan kecil yang dibawanya dari Dubai. 2 hari kemudian, Nurul berdiri di serambi masjid. Wajah-wajah muda menatapnya, penuh rasa ingin tahu. Ia mulai dengan pelan. Suaranya bergetar, tapi setiap kalimat yang keluar membawa beban yang perlahan lepas dari pundaknya. "Namaku Nurul. Aku dulu juga seperti kalian. Aku pikir, kerja di luar negeri itu jalan cepat untuk bantu keluarga. Aku salah. Aku percaya orang yang seharusnya kulaporkan. Aku pergi tanpa cukup tahu,
dan aku hampir tidak kembali. Beberapa anak muda menunduk. Ada yang menatap lurus ke Nurul, ada yang menggenggam tangan temannya erat. Nurul melanjutkan, menceritakan semua. Tentang Pak Darto, tentang rumah tanpa jendela, tentang Wati, tentang lubang kecil di dinding dan telepon dari KBRI. Sore itu, setelah forum selesai, beberapa anak perempuan menghampirinya. Salah satunya, Lila, masih SMA, berkata lirih, "Bu, aku kemarin diajak temanku buat daftar ke agen. Katanya berangkat ke Qatar, bisa kerja rumah tangga. Tapi setelah dengar cerita ibu, aku jadi mikir." Nurul menatapnya lama. Ia lalu memegang bahu gadis itu. "Hidupmu berharga. Jangan biarkan siapapun menentukannya untukmu." Sejak hari itu, Nurul mulai diundang ke sekolah-sekolah, bahkan ke kota kabupaten. Ia bukan lagi hanya mantan TKW, tapi penyintas dan pendidik. Setiap tempat yang ia datangi, selalu ada satu atau dua gadis yang menghampirinya diam-diam, minta nomor telepon, minta saran, minta kekuatan. Lalu datang tawaran dari sebuah LSM nasional, mereka ingin menjadikan Nurul sebagai narasumber tetap dalam pelatihan calon TKW. Mereka juga menawarkan program pelatihan keterampilan bagi penyintas. "Kamu bisa jadi suara bagi ribuan orang, Nurul," kata Mbak Rani, koordinator LSM itu. Nurul mengangguk pelan. Di hatinya, suara Wati masih terngiang, "Kita bisa jadi suara buat mereka yang belum bisa bicara." Beberapa bulan kemudian, sebuah komunitas dibentuk oleh Nurul dan teman-temannya. Mereka menamainya Cahaya dari Lubang Dinding. Tempat itu menjadi rumah singgah, ruang diskusi, tempat pelatihan, dan sumber informasi bagi siapapun yang ingin mencari tahu soal kerja migran. Dan dari desa kecil itu, suara-suara kecil mulai menggema. Nurul kini bukan hanya seorang penyintas. Ia adalah penulis. Ia mengirimkan kisahnya ke berbagai media. Ia menuliskan penderitaannya bukan untuk mengeluh, tapi untuk membuka mata. "Kalau aku bisa selamat karena suara dari lubang dinding, maka aku akan menjadi lubang suara bagi yang lain." Dan setiap kali malam tiba, ia masih memutar murotal Quran. Tapi kini, bukan lagi untuk menenangkan diri, melainkan sebagai pengingat bahwa dalam sunyi pun, Allah tidak pernah meninggalkan. Di desa kecil itu, suara Nurul terus hidup. Dan dari luka yang dalam, lahirlah kekuatan yang menyala. Tahun-tahun berlalu setelah kepulangan Nurul ke Lombok. Desa kecil yang dahulu sunyi kini sering dikunjungi orang-orang dari luar kota. Bukan karena wisata, bukan pula karena pemandangan alamnya yang memikat, tetapi karena seorang perempuan muda yang berhasil mengubah luka menjadi lentera, Nurul Fitriani. Setelah sukses membangun Rumah Pelita, sebuah pusat pemberdayaan perempuan dan pelatihan keterampilan, Nurul diundang ke berbagai kota untuk berbagi kisah dan pengetahuan. Ia menjadi pembicara dalam forum-forum nasional, seminar kampus, hingga pelatihan untuk calon pekerja migran. Keberaniannya menolak bungkam menjadikan namanya dikenal sebagai simbol kebangkitan kaum perempuan desa. Namun, ketenaran bukanlah tujuan Nurul. Baginya, setiap undangan adalah kesempatan untuk menyelamatkan satu demi satu perempuan dari jebakan agen palsu dan mimpi semu bekerja di luar negeri. Suatu hari, surat undangan istimewa datang. Kali ini bukan dari pemerintah lokal, melainkan dari organisasi internasional berbasis di Jenewa yang fokus pada hak-hak buruh migran. Mereka mengundang Nurul sebagai narasumber dalam forum dunia bertema, perempuan, migrasi, dan perjuangan kemanusiaan. Nurul menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ia teringat hari-hari saat dirinya tak punya pilihan selain kabur dari rumah majikannya di Dubai. Siapa sangka, hari ini ia justru akan bicara di panggung dunia. Ibunya yang kini jauh lebih sehat memeluknya erat. "Mak bangga, nak. Tapi kamu jangan lupa pulang, ya. Dunia boleh kamu datangi, tapi rumahmu tetap di sini." "Pasti, Mak," jawab Nurul sambil menyeka air mata. Persiapan ke Jenewa bukan hal mudah. Selain kendala bahasa, Nurul juga harus mengatasi rasa takutnya sendiri, bicara di hadapan ratusan orang dari berbagai negara, dengan cerita yang masih menyisakan trauma. Tapi di antara sesi latihan pidato, Nurul kembali membuka buku catatan lusuh yang dulu ia tulis diam-diam di penampungan KBRI. Di sana ada doa-doa, penggalan peristiwa, dan suara kecil yang dulu hanya bisa ia bisikkan di lubang kecil dinding. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara internasional itu bukan lagi tempat yang menakutkan baginya. Kali ini,
Ia berjalan tegak, mengenakan batik tenun khas Lombok dan membawa folder berisi bahan presentasinya. Di forum tersebut, Nurul berdiri di panggung besar. Sorot lampu menyilaukan wajahnya, tapi ia tak gentar. Suaranya mungkin bergetar di awal, tapi tak ada yang bisa menyangkal ketulusan dalam tiap katanya. Saya bukan aktivis. Saya hanyalah perempuan desa yang pernah diam. Tapi diam itu nyaris membunuh saya. Maka hari ini, saya memilih untuk bersuara. Bukan untuk saya sendiri, tapi untuk ribuan perempuan yang masih terperangkap di balik tembok ketidakadilan. Sesi itu ditutup dengan tepuk tangan meriah. Beberapa peserta bahkan berdiri memberi penghormatan. Beberapa menit kemudian, perwakilan organisasi buruh migran dari Filipina mendekatinya dan berkata, "Cerita kamu seperti cerita kami. Kita berbeda negara, tapi luka kita sama." Di luar gedung, wartawan dari berbagai negara mengajukan wawancara. Nurul menjawab dengan santai, tapi tetap membumi. Ia berbicara dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan secara langsung, karena ia yakin akar perjuangannya ada di bahasa ibunya. Kepulangannya dari Jenewa disambut meriah. Di Bandara Lombok, puluhan anak-anak dari Rumah Pelita membawa spanduk bertuliskan, "Selamat datang, Kak Nurul. Pahlawan kami." Namun Nurul tahu, pekerjaannya belum selesai. Dunia boleh memberi panggung, tapi rumah-rumah di desanya masih menyimpan potensi dan ancaman yang sama. Masih ada remaja yang tergoda iming-iming kerja mudah di luar negeri, masih ada perempuan yang tidak punya pilihan selain pergi meninggalkan anak demi upah. Maka ia merancang program baru, Sekolah Keluarga Migran. Program ini memberikan edukasi sejak dini tentang bahaya perdagangan manusia, pelatihan hukum dasar, serta simulasi hidup di negeri orang. Ia bahkan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyisipkan modul pendidikan migrasi dalam kurikulum sekolah menengah. Tak hanya itu, Nurul juga menginisiasi koperasi perempuan berbasis desa. Setiap perempuan bisa belajar menjahit, memasak, berkebun, hingga digital marketing. Ia ingin membuktikan bahwa perempuan desa bisa mandiri tanpa harus pergi jauh dan kehilangan harga diri. Dalam salah satu wawancara di stasiun TV nasional, Nurul berkata, "Yang kita butuhkan bukan sekadar kerja di luar negeri. Yang kita butuhkan adalah pilihan. Pilihan untuk tetap tinggal, tetap bermartabat, dan tetap menjadi ibu bagi anak-anak kita." Kini, Rumah Pelita telah memiliki cabang di 5 provinsi. Nurul bukan lagi sekadar nama, ia adalah gerakan. Banyak perempuan muda yang dulunya hampir dikirim secara ilegal, kini menjadi relawan edukasi di desanya sendiri. Dan suatu malam, saat angin semilir menyapa pohon kelapa di belakang rumahnya, Nurul duduk di serambi, menatap langit yang dulu ia pandangi dengan harapan. Ibunya duduk di sebelah, menjahit baju kecil untuk cucu pertama yang akan lahir sebentar lagi. "Mak pikir kamu akan lupa desa ini kalau sudah sampai ke luar negeri lagi," kata ibunya sambil tersenyum. Nurul tertawa kecil. "Mana mungkin, Mak. Semua yang membuat aku kuat ada di sini." Langit malam itu cerah. Tak ada lubang di dinding, tak ada kasur tipis, tak ada jeruji. Yang ada hanya langit luas, suara jangkrik, dan hati yang tenang. Nurul tahu, perjuangan belum selesai. Tapi setidaknya, kini ia sudah tahu kemana langkahnya menuju. Dari desa kecil yang dulu sunyi, suaranya kini menggema ke seluruh dunia. Dan dari setiap luka yang pernah ia alami, Nurul menciptakan jalan pulang bagi perempuan-perempuan lain yang masih tersesat di jalan. Karena baginya, perubahan bukan tentang pergi sejauh mungkin, tapi tentang kembali dan membangun dari akar yang pernah hampir tercabut. Hari-hari Nurul kini tak pernah benar-benar sepi. Undangan dari berbagai kota datang silih berganti. Universitas, komunitas perempuan, lembaga hak asasi manusia, hingga kementerian, semuanya ingin mendengar langsung kisahnya. Namun, setiap kali berdiri di depan podium, Nurul tak pernah merasa seperti pahlawan. Ia hanya merasa seperti seorang anak kampung yang pernah terjatuh, dan kini ingin menuntun tangan mereka yang masih tertatih di kegelapan. Suatu pagi, Nurul diundang sebagai pembicara utama dalam Konferensi Nasional Pekerja Migran di Jakarta. Aula besar itu penuh oleh ratusan wajah dari berbagai latar belakang, mantan TKW, aktivis, pejabat, mahasiswa, dan wartawan. Saat namanya dipanggil, Nurul melangkah dengan langkah tenang, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit, warna yang mengingatkannya pada langit Lombok di musim kemarau. Ia berdiri di belakang mikrofon.
Suara sorakan pelan menyambutnya, tapi ia hanya mengangguk kecil dan tersenyum. Nama saya Nurul Rahma. Saya berasal dari desa kecil di Lombok Timur. Saya pernah bekerja sebagai tenaga kerja di Timur Tengah. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena saya pernah disiksa, bukan pula karena saya berhasil pulang. Saya berdiri di sini karena saya tahu, masih banyak Nurul lain di luar sana, yang belum punya kesempatan untuk kembali. Ruang itu hening. Saya datang dari luka. Tapi luka itu bukan untuk ditangisi. Luka itu saya rawat, saya bawa kemanapun saya pergi, sebagai pengingat bahwa kemanusiaan tidak boleh dibungkam. Tepuk tangan bergemuruh. Ada yang menangis. Ada yang berdiri dan mengangkat tangan memberi hormat. Tapi Nurul hanya kembali duduk, menunduk rendah. Di atas panggung, ia tidak menyampaikan kebanggaan, melainkan panggilan. Setelah konferensi, seorang perempuan tua menghampirinya. Wajahnya keriput, rambutnya sudah putih semua, tapi matanya menyala penuh energi. Anakku, namaku Bu Saodah. Aku juga pernah menjadi TKW di Hong Kong tahun 90-an. Saat aku dengar ceritamu, aku merasa seperti melihat diriku muda dulu. Tapi aku tidak sekuat kamu. Dulu aku hanya bisa diam dan menangis. Kamu luar biasa, nak. Teruskan perjuanganmu. Nurul memeluk wanita itu erat. Terima kasih, Bu. Doa ibu yang menguatkan kami semua. Hari-hari berikutnya Nurul berkeliling ke berbagai kota. Ia berbagi panggung dengan aktivis HAM, berdiskusi dengan pejabat kementerian, bahkan diundang menjadi pembicara dalam forum internasional yang diadakan oleh ILO, International Labour Organization, di Bangkok. Di forum itu, Nurul menyampaikan langsung kepada para pemimpin dunia tentang pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran. Bukan hanya soal gaji. Ini tentang martabat manusia, katanya lantang dalam bahasa Inggris yang ia pelajari sejak kembali ke Indonesia. Seorang peserta dari Kanada mendekatinya setelah acara. Cerita Anda sungguh menggugah hati. Kami butuh lebih banyak suara seperti Anda dalam forum-forum dunia. Nurul hanya tersenyum. Ia tahu suaranya kini tak hanya milik dirinya, tapi milik ribuan perempuan yang selama ini dibungkam. Sementara itu, di desanya, Yayasan Lentera Pertiwi terus berkembang. Kini ada kelas bahasa Inggris, pelatihan keterampilan menjahit dan pertanian modern, serta program literasi digital. Nurul mendirikan pusat aduan dan pendampingan hukum bagi calon pekerja migran dan keluarganya. Ia bekerja sama dengan pengacara muda dan mahasiswa hukum dari universitas di Mataram. Anak-anak kecil yang dulu hanya bermain di sawah, kini mulai bermimpi jadi guru, insinyur, bahkan diplomat. Seorang anak bernama Ilham, yang dulu takut bicara karena gagap, kini menjadi ketua kelompok belajar dan punya cita-cita menjadi penulis seperti Kak Nurul. Namun di tengah pencapaian itu, Nurul tetap menyimpan luka. Suatu malam, ia membuka catatan harian lamanya. Ia membaca ulang tulisan yang ditulisnya saat masih di kamar pengap majikannya. Hari ini aku tak menangis, walau tubuhku sakit semua. Aku ingin bertahan. Karena aku tahu, di ujung sana, pasti ada jalan pulang. Air mata menetes di halaman itu. Luka itu belum hilang. Tapi kini, luka itu telah berubah menjadi lentera. Luka itu telah membuka jalan, bukan hanya baginya, tapi bagi ribuan lainnya yang menyaksikan sinar dari keberaniannya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Nurul berdiri di depan kelas kecil di halaman rumah panggungnya. Angin laut dari arah timur membelai wajah para siswa yang duduk bersila dengan seragam seadanya. Suara burung-burung dan gemericik air dari sumur tua di samping rumah menjadi latar belakang yang alami. Seperti biasa, Nurul membuka hari dengan doa bersama, lalu menyapa anak-anak dengan senyum hangat yang tak pernah pudar. Hari ini kita akan belajar tentang dunia, katanya. Karena walaupun kaki kita berpijak di desa, mimpi kita boleh terbang kemana saja. Anak-anak itu tersenyum. Mereka percaya padanya. Di balik kesederhanaan itu, Nurul telah menjadi figur yang jauh melampaui batas kampung halamannya. Lentera yang ia nyalakan dari luka dan penderitaan tak pernah padam. Setiap cerita yang ia bagi, setiap anak yang ia didik, setiap perempuan yang ia dampingi, semuanya menjadi bagian dari nyala api itu. Ia diundang kembali ke ILO, kali ini sebagai perwakilan resmi Indonesia dalam sidang pleno tahunan. Di podium, ia berdiri sejajar dengan para diplomat, menteri, dan pemimpin dunia. Tapi suaranya tetap tenang dan merakyat.
Negara harus hadir sejak langkah pertama para pekerja migran. Bukan hanya saat mereka kembali dalam peti jenazah. Bukan hanya saat berita mereka viral, ujarnya. Kata-kata itu menyayat, tapi tak satu pun yang menyangkal kebenarannya. Publikasi internasional mulai menulis tentangnya. BBC, Al Jazeera, hingga NHK Jepang pernah menayangkan dokumenter tentang perjuangannya. Namun setiap kali ditanya bagaimana perasaannya menjadi tokoh dunia, Nurul hanya menjawab, "Saya hanya ingin menjadi manusia yang berguna. Kalau saya bisa menjadi jembatan bagi satu orang saja untuk tidak mengalami penderitaan yang sama, itu sudah cukup." Ia menolak tawaran untuk pindah ke kota besar. Tawaran rumah, fasilitas mewah, jabatan di kementerian, semuanya ia tolak dengan sopan. "Tempat saya di sini. Di antara anak-anak yang ingin belajar. Di antara para ibu yang ingin tahu hak-haknya. Di tanah ini, saya bisa melihat matahari terbit setiap pagi dan tahu, saya hidup bukan untuk kemewahan, tapi untuk makna." Satu sore, Nurul duduk di bawah pohon mangga tua di pekarangan rumahnya, ditemani secangkir teh dan tumpukan surat dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari seorang TKW di Taiwan yang ingin pulang tapi takut. Ada yang dari anak SMA yang terinspirasi ingin jadi aktivis. Ada juga dari seorang ibu rumah tangga di Papua yang mendirikan kelompok belajar karena mengikuti langkah Nurul. Setiap surat itu ia baca perlahan. Ia membalasnya satu persatu, kadang dengan surat tangan, kadang dengan video pendek yang ia rekam sendiri. Hidupnya tak lagi tenang, tapi hatinya damai. Pada peringatan Hari Perempuan Internasional, Nurul diberi penghargaan oleh Presiden Indonesia. Dalam upacara megah di Istana Negara, ia menerima medali kehormatan sebagai perempuan pelita bangsa. "Kepada ibu saya, kepada perempuan-perempuan desa yang tak pernah terdengar suaranya, medali ini saya persembahkan. Kalianlah cahaya yang sebenarnya," ucapnya di panggung. Suaranya bergetar. Air mata jatuh, bukan karena bangga, tapi karena ia tahu jalan menuju hari itu dipenuhi darah, air mata, dan doa yang tak pernah henti. Tahun-tahun berlalu. Yayasan Lentera Pertiwi membuka cabang di 5 provinsi. Program pemberdayaan menyentuh ribuan keluarga. Nurul mulai menulis buku, bukan tentang dirinya, tapi tentang perempuan-perempuan lain yang ia temui selama perjalanan. Ia ingin kisah mereka juga dikenang. Bahwa Lentera itu bukan hanya miliknya, tapi milik semua perempuan yang bertahan. Malam hari, ketika semua kesibukan mereda, Nurul kerap duduk di ruang kecil yang dulu ia jadikan tempat membaca dan menulis. Ia masih menulis di buku catatannya, masih menyimpan surat-surat dari masa lalu, dan masih menyalakan lampu minyak tua yang dulu dibawa ibunya dari pasar. "Lentera ini milik ibu," katanya suatu kali kepada seorang jurnalis. "Ibu yang mengajari saya bahwa dalam gelap, kita bisa menciptakan cahaya. Dan cahaya itu, tak akan pernah padam selama kita percaya." Dan begitulah Nurul hidup. Dengan cahaya yang tidak pernah padam. Dengan luka yang telah menjadi pelita. Dengan langkah yang tak pernah berhenti, demi dunia yang lebih adil bagi semua.